misalnya sudah jauh-jauh hari sebelumnya dan tidak khusus ansih untuk pileg ini saja, tapi memang untuk menerapkan aspirasi mereka pada saat itu, sehingga saya bisa berbicara banyak mengenai KTKMN dan lain sebagainya. Dan sekarang prioritas saya ini bersentuhan secara langsung adalah dengan konstituen yang ada di Jakarta Pusat dan di Jakarta Selatan. Terima kasih, Mbak Oki. Nah, sekarang saya ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman di sini. Kalau ingin bertanya, silakan. Ada? Ya, 1, 2, oke. Kita mulai dari Mbak yang di depan. 3, ya. Boleh dibantu, Mbak, mikrofonnya. Barangkali kita taruh ini agak di tengah aja, ya. Boleh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulan. Saya bergabung di LSM yang bergerak di isu HIV/AIDS. Kebetulan saya juga sebagai anggota IPI, Ikatan Perempuan Positif Indonesia. Di sini kebetulan tadi malam saya sempat sharing ke teman-teman yang kebetulan memang bagian ada yang menjadi buruh migran Indonesia. Permasalahan mereka adalah mereka pada saat mereka mengetahui status HIV-nya di negara di mana mereka bekerja, mereka dideportasi. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah itu adalah solusi satu-satunya? Mengapa mereka harus dideportasi dan harus dipulangkan? Sedangkan apakah tidak ada layanan yang bisa mereka akses di sana? Dan karena sama-sama kita ketahui seseorang untuk mengetahui status HIV/AIDS itu ada masa period atau masa jendela pada saat dia mungkin tadi Bu Oki bilang pada saat dia akan diterbangkan ke negaranya dia harus ada screening karena itu tidak menutup kemungkinan ya Bu, itu masa jendela dan kita tidak pernah tahu, kita tidak berbicara di sini dari mana dia tertular ataupun dia seorang yang beresiko, karena kita tahu sendiri di Indonesia adalah angka yang paling terbesar adalah ibu rumah tangga. Dan tadi sempat saya, ini permasalahan memang umum, seorang wanita lebih banyak menjadi tulang punggung di keluarganya, seperti itu. Yang pertama. Terus yang kedua, ini saya tertarik dengan yang non diskriminasi. Nah, itu bisa menjadikan poin apakah non diskriminasi itu berlaku juga untuk ODA yang bekerja di luar negeri, dan juga bagaimana kalaupun memang harus dipulangkan, bagaimana peran pemerintah Indonesia untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Saya kira itu aja. Terima kasih. Terima kasih, Paula. Menarik ya, untuk orang HIV/AIDS memang dan menjadi buruh migran ini double ini, diskriminasi yang dialami. Untuk penanya kedua sebelum kita jawab, silakan. Saya pasti ahli dari Institut Penelitian dan Pendidikan untuk Ekonomi Sosial Budaya. Saya kira di antara berbagai masalah yang rumit terkait dengan pemilu atau pileg ini ya, tentu juga di antaranya menegaskan kepada teman-teman kualifikasi dari calon anggota DPR macam apa sih yang sebetulnya kita perlukan, dengan pengertian di antara sprintnya apa, misalnya anggaran yang dimiliki oleh DPR sendiri seperti luar negeri seperti disampaikan tadi, atau juga apa nih kepentingan yang tersumpuk di balik macam-macam yang ada di antara para calon itu, kalau sudah apa punya potensi kena virus masuk angin gitu kan, itu hampir selalu mengkhawatirkan ketika kita bicara tentang amandemen yang pada akhirnya kita simpulkan itu macet. Nanti ke depan apakah juga akan macet lagi? Setidak-tidaknya kalau ada
bantuan dari teman-teman untuk membuat rekam jejak sehingga mereka mudah memilih, akan membantu pekerjaan penyelesaian amandemen dari rancangan undang-undang perlindungan TKI yang nyaris itu. Nah, saya melihat bahwa setidak-tidaknya calon anggota DPR atau anggota DPR nantinya, kalau mereka tidak bisa membuat pasal-pasal yang cukup beres karena saling bertentangan satu sama lain, mau milih perlindungan atau penempatan pun mereka bingung sampai sekarang, itu dari sisi pikiran saja sudah macet sebetulnya DPR itu. Jadi kan merasa sia-sia. Saya hampir mau mendukung golput teman-teman di Hongkong. Terus terang itu, karena kita nggak lihat. Kalau saya lihat presentasi Bu Oki, ini ideal sekali. Padahal ada kerja konkret anggota DPR yang harus dijalankan betul-betul. Bahwa misalnya mereka itu punya wewenang untuk menyetujui tidak menyetujui anggaran yang diminta oleh fundamental, oleh BPNP 2 DKI tadi. Lebih-lebih yang duitnya tidak sedikit adalah Kemenlu. Kemenlu itu terlalu gede. Kalau kami lihat RPJMN 2010-2014, dana itu direncanakan oleh pemerintah hanya untuk sebetulnya memang ini karakter utamanya jangan-jangan urusan darurat saja. Darurat artinya kasus, dan itu makan duit banyak, kan? Habis di situ. Jadi kalau pemerintah memikirkan bahwa mengurus PKI itu ada di dalam dimensi perhitungan ekonomi, ya tekor sebetulnya perhitungan ekonomi itu. Kita investasi untuk ngurus tapi banyak keluar duit untuk itu dan habis untuk itu, katakanlah lepas dari persoalan besarnya apa namanya ini remittance yang juga semakin tidak sebanding. Ya mungkin benar bahwa jangan-jangan kita nggak mau ngurus biar duit kita gede. Tapi untuk siapa? Pertanyaannya kan, sayang kita kepada Indonesia. Duitnya kemana-mana, dan kalau kita bekerja di luar negeri itu yang hebat luar negeri. Kacau desa-desa kita. Itu sudah jelas sekali. Nah, ini tantangan buat anggota DPR. Ini sudah mulai ngomong soal komitmen ini. Jadi minimal saya ingin mengusulkan anggota DPR yang akan datang itu cermati betul-betul uang-uang yang kita anggarkan untuk perlindungan dan penempatan TKI itu betul-betul menggambarkan pertama, saya kira yang paling strategis adalah mencegah. Siapa itu Jumbo Hidayat itu sudah melakukan penggerbekan dan dia mengeluh, untuk nangkep satu orang TKI saya butuh 2 juta. Jadi kalau 10.000 ya 20 miliar. Saya kira kalau dalam perbandingan dengan ekonomi apa ini pembangunan yang kita mau itu kecil juga dibandingkan dengan itu kecil. Setujui, tapi tolong itu yang dikerjakan, bukan yang lain-lain. Nah setelah kami lihat itu keuangan dari minimal GRB ya, Kemenaker tambah lagi Kemenlu habis duitnya buat pusat. Mereka paling serius bertanya ngerti masalahnya, mengeluh tapi juga nggak dihormati di dalam itu. Tahu kan itu Oki? Kemenlu itu Pak Kakang itu selalu mengeluh bahwa apa yang kami kerjakan tidak dijadikan prasyarat ketika membuat izin untuk PPTKI. Nah, kalau itu tidak bisa dijadikan pasal, kejar aja terus Bu, bahwa apa yang dilakukan di luar negeri harus menjadi prasyarat job order itu ketika Burena atau Pak Menteri memberikan izin kepada PPTKI pengerahan terutama soal pendirian lepas lagi lah, pendirian lebih rumit lagi. Tapi minimal pengerahan itu harus diikat lah. Itu satu-satunya cara legislatif yang kita bisa kejar. Kecuali apa namanya duit pencegahan harus semakin lebih besar dalam misalnya 3 tahun, 4 tahun, satu periode pemerintahan itu mungkin baru akan ada bentuknya itu. Nah kalau bisa seimbang antara pencegahan dalam tanda petik perlindungan ya. Jadi perlindungan yang darurat yang paling cepat akan harus dikerjakan menurut hemat saya dari semua
pilihan-pilihan yang rumit. Kalau pilih ini nanti salah lagi, pilih ini salah lagi. Yang tidak boleh kurang adalah pencegah. Kasih misalnya sampai 50%. Baik. Nah, dan Pak, satu lagi. Silakan. Duit itu selama ini habis hanya untuk apa? Untuk membiayai kantor itu sendiri, overhead mereka. Jadi kalau anggota DPR kita nggak tahu itu, ya masih banyak detail lain. Ini cukup saya kira. Ini sudah ada banyak pertanyaan saya kira kalau saya bukan dalam pertanyaan. Baik, terima kasih banyak Pak Setiadi. Kita tamu satu lagi ya, boleh silakan Pak. Saya Ida Raiha, mantan TKI Arab yang dulu hampir mati di informatika di sana, mengalami penganiayaan. Tetapi saya jujur sebelumnya saya sampai usia saya sekarang ini belum pernah sekalipun ikut pemilu. Saya golput karena bagi saya ada dan tiadanya pemerintah itu sama aja, saya hampir mati, nggak ada perlindungan. Jadi lebih baik saya golput, nggak perlu pilih pemerintah. Tetapi di sini yang ingin saya tanyakan bukan masalah pribadi saya ingin menyampaikan pertanyaan seorang sahabat yang dari Taiwan. Kata beliau, Erin namanya, saya tidak ingin golput karena saya bagaimanapun carut marutnya caleg kita, saya yakin tetap ada yang amanah. Saya ingin menitipkan harapan pada mereka untuk perbaikan nasib kami dan sistem yang melindungi kami. Tetapi saya bingung karena di sini saya tidak bisa keluar, masyarakat tidak mengizinkan saya keluar pada tanggal 6. Padahal pada tanggal 6 itu pemerintah mengizinkan para TKI untuk keluar ikut nyoblos. Tetapi Mbak Erin ini tidak diizinkan keluar oleh majikannya. Maka beliau menerima surat dari pemerintah untuk pemilihan. Yang beliau tanyakan, ketika saya melakukan pemilihan ini melalui surat, apakah ada yang menjamin bahwa hak suara saya itu tidak disalahgunakan? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ina Raihan, terima kasih banyak. Menarik melihat pertanyaan-pertanyaan ini tadi macam-macam ya, 3 perspektif. Tapi kita mulai dulu dari pertanyaan pertama dari Pak Wulan tadi. Ini menarik juga karena Oda ini mengalami diskriminasi juga. Ketika dia menjadi buruh migran, ada diskriminasi, jadi ada global diskriminasi dialami. Dan kemudian dia juga perempuan. Nah, mungkin yang paling tepat ini Ibu Oki ini untuk menjawab ini, bagaimana apa yang bisa mereka lakukan saat jadi SAKIP, misalnya mereka dideportasi, lalu peran pemerintah sebetulnya dalam hal ini barangkali boleh disampaikan aturan-aturan yang kita punya untuk perlindungan Oda yang juga sekaligus buruh migran. Silakan Bu. Iya, baik. Dari Mbak Mula maupun dari Mas Prasetyo Hadi, saya melihatnya ini bukan pertanyaan Mbak Bini, tapi saya melihatnya ini adalah masukan yang sangat baik untuk pembahasan rancangan undang-undang penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang merupakan perubahan dari Undang-Undang 39 2004, di mana ini adalah wacana yang sangat baik bagaimana TKI kita di sana yang kemudian terdeteksi adalah sebagai ODA, ya, karena memang sepengetahuan saya ini tidak ada di dalam draft rancangan undang-undang mengenai penempatan ataupun perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Ini nanti akan coba saya akomodir, yang akan coba saya bawa Pak Wulan ke dalam pembahasan dengan pemerintah juga. Kemudian begitu juga untuk Mas Prasetyo Hadi, bahwa anggaran untuk perlindungan khususnya pada pra-penempatan itu juga harus menjadi porsi yang besar. Begitu, ini juga sudah menjadi catatan dari saya. Dan juga di sini yang menarik bahwa rancangan undang-undang amandemen Undang-Undang 39 juga perlu memasukkan input-input ataupun masukan-masukan dari Kemenlu ke dalam pasal-pasal di dalam rancangan undang-undang tersebut. Dan saya juga sangat setuju ketika memang perlu adanya rekam jejak dari para caleg begitu, dan menurut saya rekam jejak dari para caleg ini tidak hanya untuk di DKI 2 saja, tapi di semua dapil. Menurut hemat saya memang harusnya konstituen itu memahami betul siapa yang akan mereka pilih. Jadi tidak seperti membeli kucing di dalam karung begitu ya. Dan untuk Mbak Ida, saya harap Anda tidak golput di tanggal 9 April nanti, karena ya perubahan itu ya bisa kita lakukan dari diri kita sendiri. Dengan adanya
masukan-masukan, kekuatan-kekuatan ekstra parlemen, suara-suara seperti Anda seperti itu, tentu itu bisa menggugah kesadaran dari para stakeholders untuk lebih mempertimbangkan dan lebih memikirkan mengenai perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri ini. Dan apa yang disampaikan oleh Mbak Ida tadi terkait dengan suara dari Mbak Erin yang ingin ikut nyoblos begitu pada tanggal 6 April tapi tidak mendapatkan izin dari majikan, kemudian apakah bisa melalui surat? Menurut hemat saya itu tidak bisa diberlakukan seperti itu begitu, karena bagaimana kita bisa menjaga bahwa surat itu aman sampai di Jakarta untuk penghitungan dan lain sebagainya. Oleh karenanya memang ini adalah salah satu bentuk ataupun salah satu output bagaimana KPU dan juga perwakilan kita di luar negeri belum melakukan sosialisasi dengan baik. Karena ketika sosialisasi itu dilakukan dengan jauh hari sebelumnya, saya kok rasanya kemungkinan besar majikannya bisa memberikan izin begitu ya. Tapi kalau memang segala sesuatu yang dilakukan dengan mendadak, kemudian sosialisasinya juga kurang, maka tentu ya majikan juga berpikir dua kali untuk memberikan izin. Namun sekali lagi, kalau dengan cara dikirimkan formulir pencoblosan, dia suruh kirim, kemudian diantar lagi, menurut hemat saya itu menyalahi dari sifat-sifat pemilu kita yang jurdil itu. Begitu. Terima kasih Mbak Oki. Saya beralih ke Mas Adi. Mas Adi tadi ada beberapa hal ya disampaikan oleh Pak Presiden tadi sebenarnya tentang perlu barangkali untuk ada semacam barangkali ya apa ya menarik kalau ada database tentang rekam jejak para caleg ya khusus yang terkait dengan TKI begitu bermigran. Mungkin nggak itu dan juga perlu juga menegaskan bahwasannya caleg yang dipilih ini nanti harus betul-betul paham tentang soal TKI. Silakan Adi juga untuk beberapa pertanyaan lain. Dan mulai dari pertanyaan Mbak Ida. Tadi saya berharap sebenarnya jawaban Bu Oki nggak seperti itu. Harusnya begini. Oke Mbak Ida, saya akan cek ke Kemenlu dan ke panitia pemilihan luar negeri memastikan bahwa KJRI sudah memberikan surat edaran ke seluruh majikan untuk seluruh TKI libur. Artinya begitu saya berharap jawabannya. Tapi kalau Bu Oki nggak begitu, saya yang akan lakukan. Saya akan cek ke Kemenlu bahwa seluruh KJRI dan KBRI sudah memberikan notis bahwa seharusnya pada tanggal hak pilih itu TKI harus diberi waktu, kalau nggak cuti libur diberi waktu untuk keluar rumah. Itu yang harus dilakukan. Dan saya kira itu yang akan kita lakukan segera setelah ini. Minimal cek ke Kemenlu apakah dia sudah memberikan surat edaran memastikan bahwa seluruh KJRI dan panitia pemilihan lokal di negara penempatan memberikan surat edaran ke seluruh majikan. Minimal bikin rilis di seluruh media lokal. Dan saya akan lakukan. Dan harusnya ini dilakukan oleh para caleg di dapil 2 harusnya, yang gembar-gembar memastikan itu. Iya, enggak, maksudnya ibu kan punya punya standing jelas sebagai caleg di dapil 2 gitu. Sayang kalau Bu Oki nggak mau melakukan itu. Momennya ada ya. Momennya ada saya kira. Dan ini bisa minimal menaikkan elektabilitas ibu di Taiwan ya untuk Mbak Ida. Saya akan lakukan. Yang kedua, saya sepakat dengan Mas Pras ya. Dan saya baru sadar teman-teman aktivis buruh migran nggak melakukan itu, belum melakukan itu. Mengkampanye kalau ICW pernah bilang pernah campaign salam koruptor ya, salah satu yang punya track record. Tidak, saya kira sangat menarik. Ini masih ada 30 hari lagi, enggak juga ya. Di luar negeri itu ada yang Maret, ada yang itu ya. Saya kira ini harus dilakukan. Akhirnya Mas Fars sangat bagus idenya. Tapi sebelum itu pun Mas, saya kira mayoritas caleg di dapil 2 itu nggak punya rekam jejak yang pro buruh migran Mas. Kalaupun ada, saya lihat 1 atau 2 orang aktivis juga lempem juga. Sorry to say ke teman saya. Jadi kalaupun ada dia caleg di mantan aktivis buruh migran juga lempem juga hari-hari ini, nggak punya suara. Jadi kalaupun dilakukan Mas Pras, saya khawatir akan menggelembungkan suara golput di dapil luar negeri. Dan itu nggak tahu
reaksi Bu Oki kalau tahu bahwa mayoritas belum dikitakan gol? Apakah justru akan mendelegitimasi hasil pemilu kita di luar negeri? Artinya teman-teman anggota legislatif di dapil luar negeri akan terdelegitimasi karena mayoritas pemilih kita akan gol. Yang terakhir untuk Mas Pras, ini juga Mas Pras, saya lihat anggota DPR kita selalu lupa bahwa dia punya fungsi, kalaupun nggak punya fungsi eksekusi, saya kira ada fungsi monitoring, pengawasan dan budgeting. Saya juga lucu, kemarin ada anggota dewan marah-marah gara-gara anggaran perlindungan PNP turun. Loh, ada itu yang punya hak untuk budgeting. Oh iya, baru ngomong sekarang. Kan lucu ya. Ada anggota DPR marah-marah, kenapa PNP kecil? Loh, Anda yang approve. Jadi, saya lihat anggota dewan kita, Mas Pras, kayaknya semakin hari semakin lincah, Mas Pras. Semakin nggak punya Nggak tahu mau ngapain di situ. Iya betul. Ini tadi beberapa hari yang lalu tadi ada yang marah-marah anggaran perlindungan BNP turun. Loh, Anda yang meng-approve kok? Kan lucu. Jadi ini yang saya kira saya semakin Duitnya buat pemilu itu, Mas. Iya, bukan. Semakin skeptis sebenarnya nasib TKI ini di tangan rezim yang baru sekali itu. Kalau situasinya kayak gini. Tadi Mas Adi ada juga dari Mas Fahdi misalnya, saya jadi ingin tahu apakah memang caleg-caleg yang paham isu TKI. Saya kan berharap yang muncul masuk ke panggung politik ini juga mungkin para TKI-nya ya berpolitik, ikut berperan aktif menjadi calon legislatif atau para aktivis masuk menjadi ini. Hambatannya di mana? Apakah memang partai tidak tertarik misalnya merekrut mereka sebagai caleg? Karena toh kalau mereka punya caleg yang misalnya pro TKI, partai itu bisa dapat lumayan suara dari Gibran misalnya. Ya, idealnya seperti itu ya. Idealnya saya kira kalau teman-teman partai politik ingin melakukan akumulasi suara dari teman-teman TKI, saya kira saran-sarannya adalah mempromosikan aktivisnya. Tetapi sayangnya, ya saya tahu ada beberapa aktivis yang masuk pun hari-hari ini justru tidak punya suara. Suara yang memberikan pembelaan kepada pemilih. Jadi ini yang juga dilematis nanti. Dan poin penting sebenarnya adalah kaderisasi ya, dan mungkin juga ada konsolidasi di gerakan Migran. Untuk ke depan mungkin tawaran ini sangat menarik. Tawarannya ada 2019, boleh jadi kemudian kita akan mempromosikan orang-orang terbaik ya, untuk masuk ke dalam sistem. Terima kasih Mas Adi. Dan sekarang Mas Nur Fahmi, silakan dari 3 pertanyaan tadi. Oke, untuk mungkin dan kapasitasnya Mbak Luan, saya dan terlalu teknis saya kurang ini Mbak. Dari kerja mungkin Oke. Saya mau komentari sedikit dari Pak Pras. Ini memang faktanya begitu, tapi memang kalau ingin diminta rekam jejak para caleg yang mengerti betul persoalan TKI, ini kita masih harap-harap cemas, karena memang lagi-lagi keputusan tertinggi itu adalah partai politik yang menentukan si caleg A duduk di komisi ini atau komisi ini. Jadi tidak ada jaminan caleg-caleg di dapil 2 yang yang mempunyai konstituen di luar negeri ini duduk di komisi 9 yang mengurus TKI langsung. Tidak ada jaminan dia duduk di komisi 1 yang mengurusi luar negeri. Karena memang lagi-lagi ini apa mau ketua umum, apa mau badan pengurus hariannya, ini anggota DPR mana yang strategis bisa membuat kebijakan, bisa membuat atau istilah kasarnya inilah memburu rente untuk memerah ya, sampai merahkan beberapa kementerian yang terkait dengan TKI untuk ya lagi-lagi logistik partainya. Itu paling kasarnya ya, itu suuzon saya yang paling nakal lah. Karena memang tidak ada harapan kita untuk berharap caleg-caleg yang komisi dapil yang saat ini mungkin di dapil 2 besok duduk di komisi 9 berurusan dengan TKI. Jadi yang dipilih oleh kawan-kawan buruh migran di luar sana bisa jadi besok di komisi 10. Komisi bisa jadi ini di reshuffle diganti. Oke lah ditaruh di komisi 9, tapi di semester selanjutnya kurang bisa memperjuangkan nasib partai. Karena lagi-lagi inilah kelemahan dari sistem demokrasi kita yang memilih langsung, tapi selama ini caleg ini hanya membiarkan dirinya
dan itu lagi-lagi loyalitas kepada partainya tidak bisa terelakkan lagi. Itu pertama. Dan kedua, saya berharap ini buruh migran untuk untuk gerakan golputnya, oke lah, monggo golput, tapi tetap ke TPS, mengisi setidaknya ada di Ketran semuanya. Jangan sampai itu dimanipulasi, karena itu benar-benar santapan empuk untuk dimanipulasi oleh oknum-oknum yang mempunyai kewenangan di KJRI atau yang langsung berkaitan di luar negeri. Dan ini kalau ingin dikambing hitamkan, mungkin yang masih memegang kekuasaan dalam artian institusi yang berkaitan dengan suara. Ini bahaya sekali kan, golput tapi dimanipulasi dan ntar menggeleng suara yang untuk pihak yang tidak bertanggung jawab. Itu kedua. Ketiga, untuk memilih calon presiden yang saya pikir yang pro terhadap buruh migran ini tidak usah pintar-pintar mengerti urusan teknis seperti asuransi TKI, urusan penempatan atau perlindungan. Yang jelas pemimpin ke depan, presiden 2014 dari Indonesia, dia mampu berdiri paling gagah ya. Biar kita tidak dianggap negeri sontoloyo deh. Kita ini seperti negeri yang seperti Australia, masa tak kapokkan penjara sampai 2 kali itu kan? Sampai 2 kali disadap, ini kan sebuah penghinaan yang sangat benar-benar hina. Dan tidak ada permintaan maaf dari Malaysia yang sudah berkali-kali membunuh atau melecehkan dari TKI kita. Tidak ada permintaan maaf yang benar-benar ini. Atau Timur Tengah, Arab Saudi yang seperti apa, kita dianggap seperti negara berkembang yang benar-benar TKI kita ini mainstreamnya orang luar sana mempekerjakan TKI kita. Mereka ini pekerja keras dan tidak berani melawan majikannya. Dan itu mainstream yang harus dirubah. Itulah tugas dari seorang pemimpin yang bisa mengatakan pekerja kita pekerja profesional dan mampu bersaing dengan bangsa Anda. Itu pemimpin ke depan yang harus dicari. Makanya saya sarankan Mbak Ida mungkin bisa memobilisasi temannya. Oke lah golput, tapi masih ada yang terbaik dari yang terburuk. Itu masih ada, walaupun itu seperti mencari jarum di jerami. Tapi kedepannya kita gampang lah men-track record dari capres-capres yang ada. Mana sih yang benar-benar tulus, mana sih yang benar-benar atau pencitraan semata. Jadi yang tegas mengatakan pada luar negeri kepada bangsa lain, bangsa kita ini bukan bangsa budak, bangsa kuli, tapi pekerja profesional yang kita jasa, kita menawarkan jasa. Oke, kurang lebih itu. Maka Vivi saya bisa menambahkan. Silakan Mbak Oki kalau ingin menjawab barangkali karena tadi ada Oh iya, baik. Jadi terkait dengan kunjungan saya waktu ke Hong Kong ataupun ke Sydney, saya perlu meluruskan di sini bahwa itu bukan dari uang negara saya berangkat ke sana. Jadi bulan Juni dan bulan Desember tahun lalu itu saya ke sana atas biaya sendiri, begitu. Jadi waktu bulan Desember saya ada undangan dari International Diabetic Forum, di mana mereka mengundang saya sebagai salah satu anggota dari Komisi Kesehatan untuk berbicara mengenai prevalensi diabetes di Indonesia. Dan mereka juga tidak membiayai tiket itu karena saya melihat itu suatu forum yang bagus di mana saya bisa banyak menimba informasi dan juga bisa saya berikan kepada komunitas diabetes di sini. Maka kemudian saya berangkat dan sekaligus saya ketemu dengan warga negara kita di sana. Begitu juga ketika bulan Juni kemarin saya ke Hong Kong juga bukan menggunakan uang negara. Saat itu saya bersama anak-anak ke sana dan ketika sudah selesai dengan anak-anak, maka 2 hari saya pakai untuk ketemu dengan para TKI kita di Hong Kong begitu. Jadi itu yang saya klarifikasi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga berterima kasih kepada Mas Adi yang akan melakukan pendesakan atau mendesak kepada Kemenlu ataupun KPU untuk segera mengirimkan ataupun menanyakan apakah sudah dilakukan hal itu, karena memang keberhasilan dari pemilu kita itu nanti tidak hanya menjadi beban dari calegnya saja, tapi memang harus merupakan kepedulian dari semua lini begitu. Dan yang ketiga terkait dengan rekam jejak,
menarik bahwa beberapa saat yang lalu Migrant Care itu tepatnya waktu itu saya dihubungi oleh Mas Nur Harsono, mereka membuat dokumentasi mengenai TKI di luar negeri. Dan pada film dokumentasi itu Migrant Care melakukan wawancara dengan beberapa anggota Komisi 9, salah satunya saya, yang menurut mereka memang mempunyai kepedulian terhadap nasib TKI di luar negeri. Dan ketika saya tanya film dokumen ini tujuannya apa, kemudian Mas Nur mengatakan bahwa ini akan dipasang di negara-negara penempatan, di komunitas-komunitas TKI kita di luar negeri, juga akan dipasang di daerah-daerah yang merupakan kantong-kantong calon TKI di luar negeri. Mungkin itu bisa menjadikan salah satu cara agar kepesertaan atau partisipasi politik TKI di luar negeri itu juga bisa semakin lebih baik tentunya, insya Allah. Begitu penjelasan. Terima kasih Mbak Oki untuk klarifikasinya. Kita buka lagi pertanyaan ke floor. Masih ada yang tanya? Oke, 2 ya, silakan ya. Silakan Pak. Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusri Albima, mantan TKI. Terlambat, tapi saya bisa menangkap beberapa hal. Semua yang dibicarakan di sini tentang suara TKI itu agak sedikit mustahil kalau menurut saya. Kenapa? Apa yang dikatakan Mas Adi tadi, Kemlu atau KBRI mengirim surat edaran ke majikan-majikan, itu hal yang mustahil. Yang tidak mustahil adalah KJRI dan KBRI mencoblos sendiri kertas suara untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Dan saya yakin Mbak Oki sudah tahu lah cerita ini. Mustahil Mbak Oki nggak tahu itu. Nah ini. Lalu kenapa? Karena Kemlu atau KBRI sendiri itu tidak punya data update tentang TKI bekerja di mana dengan siapa, itu mereka nggak tahu. Mereka harus tanya dulu BNP dan lain-lain. Nah, selama ini yang saya amati, permasalahan TKI itu hanya jadi konsumsi politik yang seksi untuk dibicarakan, manakala ada TKI yang teraniaya dan tersisa di negeri orang. Tapi tanpa solusi. Mestinya Mbak Oki dan kawan-kawan jauh hari menjelang pemilu itu meminta pemerintah stop penempatan TKI kalau ingin partisipasi TKI. JTKI jangan diberangkatkan dulu, nanti setelah pemilu baru berangkat, misalkan. Atau memperhatikan banyaknya kasus yang terjadi, stop untuk pembenahan. Saya saja bukan anggota DPR, sejak 2009 meminta stop penempatan TKI PLRT. Kenapa anggota DPR RI yang terhormat tidak melakukan itu? Karena Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malaysia dan lain-lain yang konon, kata Rena Usman, Taiwan, Hong Kong, Malaysia sudah ada MOU dengan Indonesia, tapi masih banyak TKI yang teraniaya. Apalagi yang tidak ada MOU. Begitu. Mestinya ada inisiatif DPR untuk hentikan dulu sebentar. Karena antara BNP dan Kemenaker Trans masih ya begitulah. Saya rasa semua juga sudah tahu bagaimana mereka ini yang ujung-ujungnya TKI jadi korban. Jadi saya mungkin tidak bukan pertanyaan ini, hanya pernyataan saja biar maksudnya Mbak Oki, saya sudah pernah minta Mbak Rike juga untuk mengusulkan stop penempatan sementara khususnya TKI PLRT, khususnya kepada negara-negara yang tidak ada MOU dengan Indonesia. Karena pasal 27 Undang-Undang 39 2004 itu jelas penempatan TKI ke negara-negara yang memiliki MOU dengan Indonesia. Nah, 13 negara tujuan itu baru 3 yang punya MOU. Terakhir tambah lagi Saudi, baru 4. Tapi MOU dengan Saudi tidak serta-merta menyelamatkan nasib para TKIO yang masih ribuan yang berada di Sumaisi dan lain-lain. Ini hal-hal yang mestinya dipikirkan secara matang, karena yang jelas memang pemerintah tidak pernah tulus melindungi TKI. Undang-Undang 39 2004 itu adalah produk politik DPR dan pemerintah yang memang jauh dari perlindungan. Siapa yang mau disalahkan? DPR harus siap disalahkan dan pemerintah pastinya yang bersalah.
Ini yang mestinya kita pikirkan ke depan. Saya akan selalu katakan sama teman-teman TKI, dalam posisi kita bingung harus memilih siapa atau salah memilih, tidak memilih itu yang terbaik. Kalau dalam Islam itu kita waqa'tum fi syubhat, ya. Kalau Anda berada dalam keraguan, yang mendingan gak usah berbuat apa-apa, gak usah memilih sesuatu. Daripada nanti salah pilih ya dosa semua nanti. Jadi ini bukan golput, tapi lebih baik tidak memilih daripada bingung gitu ya. Bukan golput. Saya tiap kali pemilu lebih sering tidur di rumah saya. Nah, setelah pemilu pas perhitungan baru saya datang ke TPS. Baru orang-orang pada bertanya, abang mana tidur? Ketiduran, kayak begitu. Ini saya rasa hal-hal yang perlu dicerna ke depan oleh teman-teman. Tapi tidak ada salahnya Mas Hadi melakukan itu, menanyakan. Tapi yang pasti bahwa pencoblosan selama ini dilakukan sendiri oleh orang-orang yang ada di KBRI dan KJRI. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusri. Jadi ini suaranya sama ya, kebanyakan golput ini ya, 2,2 juta nih, jadi tidak ada nih nanti suaranya. Ada penanya kedua, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Malibusen. Saya aktivis pemuda, sudah cukup lama. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa statement. Yang pertama mengenai pembukaan MOU Indonesia dengan Saudi. Saya kira ini kita harus cermati apakah ini betul-betul niat baik melindungi atau ada deal-deal uang di balik itu. Saya mendengar kepentingan menjelang akhir jabatan sebagai pejabat biasanya keran-keran itu buka, termasuk juga rencana pencabutan PJTK yang dibukukan biasanya setelah MOU dibuka, moratorium dicabut, kemudian PJTK yang jumlahnya ratusan itu ditutup, mulai dibuka, dan di situ ada deal-deal uang. Saya kira masyarakat sipil harus mengawasi itu, jangan biarkan kemudian munculnya surat izin usaha PJTK baru menjelang akhir kepemimpinan. Itu harus cermati, itu ada deal uang juga, bukan percuma itu, karena anggota DPR juga berangkat mencalonkan pakai uang semua, termasuk ibu tadi yang bicara pakai uang pribadi. Saya kira itu. Kemudian saya lebih melihat mungkin para TKI dan keluarga lebih tertarik pada pemilihan presiden, bukan pada cara. Ini analisa saya. Figur presiden itu akan menentukan masa depan bangsa kita. Selain itu juga saya ingin menyoroti masalah asuransi yang ditutup oleh pemerintah, sudah ditutup oleh otoritas jasa keuangan, tapi klaimnya tidak diselesaikan. Pemerintah hanya bisa menutup, tidak menyelesaikan hak TKI. Saya juga mengapresiasi pertemuan ini. Cuma saya kritik sedikit, Mas Adi. Seharusnya tahap awal TKI berbicara dulu apa yang pernah dilakukan pada saat pemilu sebelumnya dan apa hasilnya, itu koreksi. Saya kira itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi Muksin ya. Baik, saya ingin tanggapan dari Mas Adi dulu. Namanya Mas Adi tadi, suara-suara yang kita dengar dari para buruh migran ini banyak pesimis ya terhadap pemilu ini bisa menghasilkan atau melakukan perubahan bagi nasib mereka. Nah yang kedua barangkali bisa langsung menyinggung juga soal pembukaan MOU dengan Saudi. Ya sebenarnya diskusi ini juga sebenarnya ini salah satu cara migrasi itu ya untuk menarik teman-teman calon datang. Sebenarnya kalau mereka mau, saya menawarkan anggaplah ke Bogi menawarkan kontrak politik, dan saya bisa sebarkan itu ke seluruh jaringan teman-teman di negara tempat. Tapi saya sampai detik ini belum ada yang mendekati saya. Ada gini, maksudnya yang coba kemudian mengapresiasi apa yang kami lakukan, kemudian menawarkan konsep dan gagasannya untuk ya, ditawarkan ke teman-teman. Saya berharap 30 hari ke depan masih ada waktu
dan sehingga saya berharap teman-teman pers bisa ngomong ke publik bahwa teman-teman TKI terancam hak politiknya, dan saya kira harapannya 1-2 hari ini ada caleg atau partai yang menghubungi kita atau menghubungi teman-teman aktif buruh gini dalam penempatan untuk memastikan bahwa tidak terjadi gerakan golput ini. Kalau tadi bilang Bang Yusri mayoritas ternyata ada malpraktek selama ini, itu sangat mengerikan, dan saya baru tahu Bang Yusri tentang malpraktek KJB dan KB atas hak politik buruh migran. Dan saya berharap ada caleg-caleg yang betul-betul berdedikasi buat teman-teman buruh migran segera merespon ini. Bayangkan 2 juta alumni akan golput, itu luar biasa. Dan kalau ini masif digerakkan oleh kita, saya khawatir itu akan terjadi gerakan golput. Yang kedua, MOU. Ya ini juga apa namanya? Saya nggak habis pikir ya. Menteri ini kan pimpinan sebuah parpol, tetapi kok wajah politiknya nggak berubah. Kalau dia yang betul-betul pengen dapatkan dukungan dari teman-teman TKI, harusnya dia melakukan upaya-upaya pencitraan minimal, melakukan upaya-upaya yang membuat TKI nyaman. Ini malah bikin blunder seperti ini. Bahkan yang terakhir yang bikin kita juga mengenes adalah beredarnya korespondensi antara BNP dengan Nagar terkait dengan penghentian sementara 1 Maret. Ini juga bikin CTKI terutama kolaps, gak jelas mau kapan berangkat, dan juga nasib banyak orang. Nah ini menurut saya kita melihat pemerintah yang di saat publik butuh citra yang baik pun tidak berubah. Jadi menurut saya semakin meneguhkan boleh jadi pandangan TKI dan keluarganya bahwa nggak bisa juga nasib mereka diserahkan kepada proses politik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ingin ke Mas Fahmi sekarang. Silakan menanggapi apa yang disampaikan oleh para penanya tadi. Terutama ini suaranya nampaknya itu pesimis semua. Harapan pada pemilu nampaknya sama saja seperti pemilu sebelumnya. Kalau teori golput atau skeptisisme ini kan banyak dibedah dari kajian sosiologis atau antitesa dari sebuah rezim yang terjadi. Dan saya pikir dari calon-calon presiden yang ada itu memang saya sepakat Pak Ali tadi bilang lebih cenderung melirik capres daripada caleg TKI, karena memang caleg ini masih hantu belau bagi mereka ini kan. Hantu belau dalam artian kosnya mahal, Bu Oki sudah mengakui, dan mereka tidak pernah tahu dan boro-boro ada poster di sana kan, poster Bu Oki berseliweran di sana nggak ada. Oke lah, media sosial, tapi kan terbatas. Timur Tengah melek untuk itu masih minim. Yang paling melek teknologi kan Asia Pasifik. Dan untuk Timur Tengah memang saya akui, buktinya memang sistem rumah tangga di rumah saya juga dari Qatar. Untuk main Twitter aja nggak ngerti kan, main Facebook aja nggak ngerti. Padahal sudah 15 tahun di Qatar. Dan ini saya pikir golput ini memang hak warga negara. Walaupun sebentar lagi fatwa MUI katanya mau mengharamkan golput, ini kan bahaya juga nih kan. Dan saya pikir itu saya pikir kalau melirik capres, oke lah. Karena memang ini banyak capres yang merupakan antitesa dari rezim saat ini. Dan itu masih ada harapan, walaupun memang kecil sekali harapan untuk para pemimpin ke depannya memperhatikan buruh migran Indonesia itu. Itu pertama dari golput. Dan yang kedua, untuk seruan golput mungkin lebih cerdasnya yaitu tadi, daripada ada malpraktek, ada invisible hand yang bermain untuk menyalahgunakan suara-suara yang golput itu, lebih baik golput secara cerdas, pilih semuanya atau apa. Ini bukan seruan ya, tapi itu paling terburuk lah, paling terburuk. Tapi saya masih berharap memang harus memilih, karena memang itu andil kan, ibaratnya kalau di usul fikih ya, mondok juga dikit. Ini kalau benar katanya dapat 2 malah ya, 1 istihadnya maupun salah tetap 1 dinilai, ya itu minimal lah.
ke depan saya pikir masih banyak pemimpin yang antitesa dari sekarang. Harus ada pemimpin presiden yang mampu memotong lingkaran setan di PJTKI, BNPB TKI, Kemenaker Trans. Yang ini semua berlomba-lomba rente, Pak, ya kan? Untuk menjadikan TKI ini sapi perah mereka. Ini harus ada orang yang benar-benar ya ini memutus lingkaran setan ini. Ya, dia kedepannya bukan lagi loyalis partai, dia sudah milik 100% orang Indonesia. Dan saya pikir ini untuk mengobati kegolputan lah. Karena ini banyak capres yang antitesa dari rezim saat ini. Banyak capres, kalau caleg nggak tahu. Oke, Terima kasih Mas Fahmi. Pak Oki, saya ingin tanggapan Anda juga tentang suara-suara pesimis ini Pak Oki. Kita sudah tahu tadi ya, banyak hak politik TKI hilang. Lalu juga mereka tampaknya tidak antusias dengan pemilu. Sebagai calon legislatif, di mana Anda juga nanti dapilnya ke luar negeri, apakah Anda khawatir atau apa yang Anda sampaikan kepada mereka yang sekarang ini memutuskan untuk golput? Iya. Menurut hemat saya memang semua itu berproses ya Mbak Vivi. Berproses dalam arti kata kalau toh ada wacana ingin golput, dan tadi juga Mbak Ida sudah menyatakan kenapa golput, karena ada dan tidak adanya pileg itu mereka tidak mengalami sesuatu perubahan yang berarti. Namun saya percaya dengan semakin kuatnya tekanan-tekanan di luar parlemen dan juga sorotan-sorotan publik ataupun sorotan-sorotan media ataupun suara-suara seperti Pak Yusri, Mbak Ida yang pernah mempunyai pengalaman-pengalaman bekerja di luar negeri, itu bisa mematangkan proses demokrasi kita, baik untuk mereka pemangku kepentingan ataupun pemangku pimpinan maupun mereka yang berada di grassroots. Itu yang saya yakini begitu. Dan juga saya ingin menjelaskan atau bukan menjelaskan, ingin curhat begitu. Kalau tadi Pak Yusri mengatakan seperti saya berangkat ke luar negeri menggunakan uang sendiri, rasanya kok jadinya anggota DPR itu serba salah gitu ya. Ketika saya berangkat menggunakan uang sendiri, tidak pakai uang APBN, kemudian dipertanyakan. Ketika kita kunker pakai uang APBN, kemudian dipertanyakan juga. Ketika kemudian kita tidak menyerap aspirasi, dipertanyakan juga. Sama seperti kemudian kemarin ada bencana. Ketika partai menolong, banyak orang melihat itu sebagai sesuatu yang negatif. Memang masalah niat, masalah kebersihan hati seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Yusri, itu memang kembali kepada setiap individunya masing-masing begitu. Dan terkait tadi dengan golput, sekali lagi ya itu adalah hak setiap orang begitu untuk melakukan pilihannya untuk tidak memilih begitu. Tapi saya sangat percaya bahwa bangsa ini, negara ini insya Allah akan melakukan proses demokrasi menuju ke arah yang lebih matang. Karena reformasi kita ini kan baru 2 kali pemilu ini kan Mbak Vivi. Jadi ya perlulah ada memang diskusi-diskusi seperti ini, penguatan-penguatan seperti ini di luar parlemen yang bisa membuat semua stakeholders yang bisa membangun bangsa ini menjadi lebih baik, kematangan untuk berdemokrasinya. Begitu. Terima kasih Mbak Oki. Adakah pertanyaan lagi? Satu tambahan Oki sebelum kita menuju ke kesimpulan, silakan. Yang dikatakan Mas Fahmi tadi, oke lah. Saya hanya ingin mengatakan sebenarnya problem TKI itu sangat pilihan kita bicara yang dikatakan tadi. TKI itu nggak ngerti golput sebenarnya. Tapi kondisi yang membuat mereka tidak bisa ikut memilih. Kenapa mereka tidak bisa ikut memilih? Karena pemerintah dan anggota DPR tidak pernah memikirkan ini. Mestinya jauh hari atau dalam undang-undang atau apa. Taruhlah MOU. Mestinya dalam MOU itu bahwa pekerja Indonesia diberikan hak untuk melakukan A, B, C, D misalkan, ya pemilihan, libur dan lain-lain. Ini tidak ada. Gak usah jauh-jauh MOU lah. Perjanjian kerja seluruh TKI di seluruh dunia nggak ada kalimat mengatakan TKI diizinkan pergi memilih saat intikhabul am, pemilihan umum, nggak ada. Bagaimana majikan mengizinkan dia ikut pemilihan KPRI dan KJRI? Gitu.
Artinya sistem kita yang memang tidak membuat TKI itu untuk memilih. Mestinya dari kita ini yang mengatur itu. Tidak ada aturan itu. Dan majikan di sana saya nantinya, oh ini urusan aku, ngapain suruh pemilihan, gitu. Tapi kalau dipertegas dengan kita bahwa di dalam perjanjian kerja tertulis, dalam MOU tertulis, dalam perjanjian antara private to private, ya, antara government to government tertulis bahwa tiap ada pemilihan umum misalnya untuk warga negara Indonesia, maka wajib bagi pengguna jasa untuk mengantarkan warga negara Indonesia yang dipekerjakannya ke perwakilan pemerintah RI. Baru itu akan berjalan. Ini kan bukan baru kali ini pemilu, udah bertahun-tahun berkali-kali, dan hasilnya dicoblos sendiri oleh orang KJRI dan KPRI karena tidak ada mobilisasi itu dan tidak ada aturan gitu loh. Ini yang mesti dipikirkan. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Ya, baik. Saya rasa masih ada pertanyaan satu lagi. Oke, ini barangkali terakhir ya sebelum kita tutup. Silakan. Barangkali, oke, silakan. Baik, silakan. Kalau ada satu lagi boleh untuk yang sesi terakhir. Ada lagi? Tidak ya? Oke, silakan. Iya. Mikrofonnya tampaknya tidak berfungsi. Boleh dibantu? Mungkin dinyalain dulu Pak. Yang saya mau tanyakan, karena masih belum juga, karena saya juga pernah menjadi migran 20 tahun yang lalu. Bagaimana migran-migran Indonesia itu? Boleh sebut nama Pak, maaf. Nama saya Jamal. Saya pernah mengalami migran dulu ditempatkan di daerah perkebunan. Bagaimana kita lihat teman-teman kita di perkebunan itu dengan teman-teman ilegal, banyak teman-teman yang ilegal berburu migran kita juga ditempatkan dan ditempatkan di suatu PT perkebunan di luar negeri itu dengan dokumen-dokumen tentang penempatannya tidak pasti, perlindungannya tidak pasti, apalagi pengeluarannya. Itu pernah saya alami. Bagaimana saya membangun sama teman-teman di Indonesia di sono dengan satu statement kita kalau begini aja di negara orang kan mungkin nggak bakalan bisa diubah nasib. Bagaimana kita harus melepaskan diri dari situ. Sementara dokumen-dokumen kita di sana ditahan. Jadi bagaimana kita di sana migran kita di sana tidak ada perlindungan dari pemerintah itu, apalagi sekarang ini kita lihat. Seharusnya pemerintah harus bersikap bagaimana menempatkan TKI di luar negeri dari pergerakannya di sini itu bisa suatu pendapatan negara juga. Daripada kita lihat di sono teman-teman PKI di sono semua sengsara loh. Itu yang saya alami, bagaimana saya melepaskan diri dari perkebunan itu, mengajak teman-teman untuk wah nanti kita di negara orang ini susah enggak, kita sama satu rumput, kita dulu nggak terlalu kalau kita kalau kita nggak memegang identitas kita bisa menyampur ke masyarakat sono. Saya bilang bulan terakhir kita putuskan kita keluar dari perkebunan itu dengan cara kita berbaur dengan masyarakat sana. Walaupun kita tidak ada identitas, paspor seperti KTP kalau di Indonesia kan, kalau di sana kalau identitas kita bisa aja berbaur karena kita punya strategi itu di sono. Tapi kita sedihnya bagaimana teman-teman kita sebangsa di sono yang tidak ada inisiatif untuk mereka melepaskan diri dari kekejaman ataupun sikap pemerintah melepaskan masyarakat yang di sana itu yang mencari kehidupan yang mau pemerintah mulai dari Indonesia itu penempatan yang bagus itu bisa menjadi pemasukan negara juga. Terlalu banyak TKI kita di sana. Bagaimana perlindungannya itu seharusnya pemerintah bisa mengolahnya dari negaranya sendiri, dari sampai ke sana. Jadi majikan juga tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi itu sistem politik. Sebetulnya suara demokrasi kita di saat memilih di politik ini. Sebetulnya TKI di Solo juga punya suatu demokrasi ini 5 tahun sekali itu harus dilindungi oleh negara. Baik, terima kasih Pak Chandra ya. Baik, kita sudah sampai di penghujung diskusi kita. Saya ingin para narasumber memberikan
kesimpulan dari perbincangan kita ini, barangkali apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat umum menyangkut isu tenaga kerja Indonesia ini, dan sekaligus menanggapi sedikit barangkali komentar dari penanya tadi. Saya ingin mulai dari Ibu Oki, boleh silakan Ibu Oki. Baik. Saat ini saya juga sebagai anggota Panja untuk membuat rancangan undang-undang bagi perubahan Undang-Undang 39 2004 ini. Dan diskusi kali ini buat saya sangat bersyukur karena ada beberapa poin yang akan saya bawa ketika saya akan melakukan pembahasan sebagai salah satu anggota Panja. Masukan-masukan untuk pasal di dalam RUU tersebut yang sudah saya catat di sini seperti pertama mengenai ODA, kedua bahwa perlunya anggaran porsi yang lebih besar untuk pra-penempatan, lalu perlunya didengar masukan-masukan dari Kemenlu agar bisa diakomodir di dalam rancangan undang-undang, dan perlunya ada pasal yang mengatur izin bagi buruh migran atau tenaga kerja Indonesia di luar negeri untuk bisa mengikuti pemilu. Dan kalau memang Bapak Ibu punya ide-ide yang tidak disampaikan kepada saya, silakan kirim email saja, karena memang RUU ini masih dalam proses pembahasan. Silakan kirimkan email ke oki@sukawati.com untuk memberikan masukan-masukan kepada saya dan juga kepada nanti akan saya teruskan ke anggota Panja lain sebagai bahan untuk melakukan pembahasan dengan pemerintah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Oki sudah membawa suara dari ruangan ini ya, minimal ya. Ke Mas Fahmi dulu, Mas Fahmi, apa yang ingin Anda sampaikan? Tadi kita lihat suaranya pesimis. 2014 ini nampaknya bukan, lagi-lagi pemilu ini bukan pemilunya tahunnya TKI migran ya. Silakan. Penutup dari saya singkat saja. Indonesia 2014 ini membutuhkan presiden yang pertama, dia luas dalam berdiplomasi, artinya mampu menembus tembok-tembok keras aturan yang memang ditetapkan di negara TKI yang ada. Ini artinya pandai berdiplomasi, itu luas, yang artinya tidak bisa ditipe, tidak bisa digertak, tidak bisa dia itu ada konflik of interest dari dia takut oleh negara lain, tapi dia tegas. Nah, ini dibutuhkan presiden 2014 untuk kalau misalkan ada TKI kita yang terancam, ada yang merasa terzolimi, ada yang merasa direcehkan, dia merasa nyaman dengan kehadiran presiden yang mempunyai karakter seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk TKI diharapkan untuk memilih anggota DPR ke depannya, karena lagi-lagi produk legislatif yang dihasilkan adanya ketidakjelasan dari PNP 2 TKI, adanya PJTKI atau Bina Peta ini, apa sih mereka job desk-nya, mereka saling bentrok ini ke depannya. Pilih anggota DPR yang mengerti betul produk legislasi yang berkaitan dengan urusan TKI ini. Saya sepakat kita mungkin bisa mendatabase, merekam jejak dari kita, dari pers semuanya, civil society, untuk merekam jejak caleg-caleg mana, masih tinggal waktu 30 hari atau 20 hari lah untuk menuju Maret dan April 2014 ini. Caleg-caleg mana yang benar-benar konsen dan punya visi jelas ke depan, TKI ini roadmap-nya harus seperti apa, TKI ini mau dibawa kemana, mau dilindungi seperti apa, penempatannya seperti apa. Itu ketiga. Dan yang terakhir, mungkin untuk Migran Institute untuk lebih menseriuskan penguatan gerakan secara masif masuk sistem 2019, karena bagaimanapun aktivis-aktivis ini yang mengerti, yang selama ini memang aktivis ini kan kencang, tapi kalau nggak ada logistik susah juga. Dan itu fungsinya dari jejaring ke depan, gerakan secara masif, secara bola salju. Saya yakin dari mulai tingkat desa, pembinaan desa dipegang, pembinaan bupati dipegang, karena lagi-lagi kan ini kan PJTKI daerah kan yang berperan betul. Dari hulunya ini yang berperan untuk pra penempatan ini, yang paling bermasalah ini pra penempatan. Itu di daerah terjadi yang memang seleksinya, makanya banyak TKI ilegal ya, karena itu kita bermasalah di hulunya.
Dan hilir memang lebih kompleks lagi. Mungkin dari saya seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan pada saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ke Mas Adi Chandra Utama. Jadi tadi kita sudah tahu TKI sudah kehilangan banyak hak politiknya. Dari suara TKI buruh migran menyatakan mereka pesimis, lebih baik kita memilih golput. Nah, tahun politik kira-kira nasibnya bagaimana ini, dan juga soal apakah lagi-lagi tahun ini kita membahas untuk menutup. Baik, statement saya di awal tentang skeptisisme terkonfirmasi forum ini ya, bahwa mayoritas suara-suara di forum ini mewakili suara buruh migran mengatakan golput ada pilihan. Tapi kesimpulan forum ini saya kira harus direspon cepat, direspon positif oleh para pemangku kepentingan di dalam pemilu ini, oleh Bu Oki dan teman-temannya yang tidak berdua, oleh partai politik, oleh KPU dan PNP. Kalau pengen agar tingkat partisipasi politik TKI tahun ini tidak lebih buruk dari tahun sebelumnya, minimal saya dapat statement dari KPU yang mengatakan bahwa data pemilih luar negeri masih terus diupdate bahkan sampai dengan hari H. Artinya kalau Bu Oki dan teman-teman caleg di Dapil 2 dan partai politiknya pengen agar dukungan teman-teman TKI tidak hilang tahun ini, saya kira kita bisa melakukan upaya bersama-sama yang memastikan bahwa seluruh buruh migran, baik yang legal maupun yang ilegal, bisa mendapatkan hak politik. Itu yang pertama. Yang kedua, skeptisisme itu kemudian juga saya kira terkonfirmasi ya dengan wajah pelayanan dari pemerintah yang tidak berubah. Meskipun seharusnya mereka berubah tahun ini lebih banyak, layanan lebih bagus, tapi nyatanya tidak. Jadi kalau tidak ada segera aksi-aksi signifikan di hari-hari akhir menjelang pemilihan legislatif, saya khawatir betul tingkat partisipasi politik buruh migran rendah, dan kemudian buruh migran akan tidak punya gantungan kepada siapapun untuk nasibnya di tahun berikutnya. Dan artinya tahun politik buat buruh migran tidak berarti apa-apa. Tetapi sekali lagi masih ada waktu sekian hari ke depan. Saya kira kami dari Migran Institute